Halo semuanya, kali ini kita akan coba bahas tentang topik review artikel. Ya, review artikel merupakan tahapan awal sebelum kita melakukan critical review jurnal. Jadi, di sini kita akan mencari teori-teori pendukung dari penelitian yang sedang kita lakukan. Review artikel juga bisa menjadi roadmap atau peta jalan untuk penelitian kita. Bayangkan ketika Anda tidak memiliki roadmap atau peta, itu akan sangat kewalahan. Analoginya seperti Dora, ya. Jadi film Dora itu sangat bagus sekali. Hal pertama yang perlu Anda lakukan ketika mencari sesuatu adalah cari petanya, temukan petanya. Kemudian secara sistematis dia akan menentukan titik-titik tertentu sampai ke tujuan akhirnya. Oke, langsung saja saya akan coba bahas sebuah artikel dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberlangsungan UMKM di Jawa Tengah. Artikel ini ditulis oleh Pak Dwitya Hariwibawa dari kampus Atmajaya Yogyakarta. Ini email korespondensi beliau. Artikel ini dimuat dalam Jurnal Siasat Bisnis volume 20 tahun 2016. Oke, kemudian kita langsung menuju abstrak. Di sini abstraknya abstrak berbahasa Inggris, ya. Kata kuncinya yaitu financial literacy, performance, dan sustainability. Kita bisa lihat ada 3 variabel: literasi keuangan, kinerja, dan sustainability itu keberlangsungan usaha dari UMKM kreatif. Jadi objeknya di sini sudah terlihat, UMKM kreatif. Kata kunci juga identik dengan sebuah variabel, ya. Jadi di sini ada 3 variabel dengan 1 objek riset. Langsung saja. Kenapa memilih UMKM? Di sini terlihat bahwa UMKM telah lama dipahami memiliki peran signifikan bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini didukung oleh Jadi statement ini adalah hasil tulisan dari para peneliti sebelumnya. Di sini terlihat. Kemudian juga bahwa keberadaan UMKM itu untuk pengentasan kemiskinan. Di sini ada statement. Jadi ketika Anda mengutarakan sebuah statement, Anda harus ada sumber yang jelas. Selanjutnya kita akan melihat kenapa si penulis mengangkat objek ekonomi kreatif, yaitu terlihat bahwa di sini bahwa ekonomi kreatif itu menggunakan optimalisasi sumber daya yang terbarukan dan tak terbatas, yaitu sebuah ide, talenta, dan kreativitas. Kemudian kita akan melihat turun ke bawah permasalahan dari riset ini, yaitu mengangkat permasalahan UMKM, kinerja UMKM secara umum, ya, sering adanya keterlambatan dalam pengembangannya. Kemudian secara spesifik masalah seperti kapasitas SDM, kepemilikan pembiayaan, pemasaran, dan berbagai masalah lain yang berkaitan dengan pengelolaan usaha. Ini berkaitan dengan kinerja. Kemudian yang kedua, permasalahan berkaitan dengan keberlangsungan usaha. Itu sini dilihat bahwa UMKM cenderung memiliki orientasi jangka pendek dalam pengambilan keputusan bisnisnya. Dan pada akhirnya, pengembangan kinerja jangka panjang UMKM yang bergerak pada industri kreatif cenderung stagnan dan tidak terarah. Ya. Kemudian di sini kita lihat kenapa sih
menggunakan variabel literasi keuangan. Di sini dilihat bahwa dengan adanya pemahaman yang tinggi tentang literasi keuangan, pengelolaan dan akuntabilitas organisasi bisa dipertanggungjawabkan dengan lebih baik. Kemampuan perusahaan dalam mengenali dan mengakses sumber daya keuangan akan berdampak pada tingkat pertumbuhan perusahaan. Statement ini juga berasal dari justifikasi, ya, dari sebuah riset juga, ya. Jadi justifikasi kenapa sih literasi keuangan ini sudah jelas ada di sini. Oke, kemudian di sini kita coba lihat ada klaim ya dari penulisnya yang mengatakan bahwa riset ini masih belum banyak dilakukan, terutama di Indonesia, sehingga sangat penting sekali melakukan riset ini. Dan untuk rumusan masalah bisa secara eksplisit terlihat dari tujuan riset ini, yaitu untuk menganalisis dampak literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM kreatif di Jawa Tengah. Tinjauan literatur pada dasarnya adalah mencari jawaban sementara dari rumusan masalah yang sudah ada sebelumnya. Pertama-tama kita perlu menyatukan persepsi dari teori-teori atau variabel-variabel yang sudah kita jelaskan dalam latar belakang. Dalam hal ini misalnya literasi keuangan. Dijelaskan dulu apa definisi dari masing-masing pakar tentang literasi keuangan. Kemudian hal-hal tentang literasi keuangan yang lain, seperti dampaknya bagaimana, ya, kemudian akibatnya juga bagaimana kalau tidak ada literasi keuangan. Kemudian juga dijelaskan tentang teori kinerja dan keberlangsungan UMKM satu persatu dijelaskan ya, dari berbagai macam sudut pandang dan ahli. Kemudian tahapan selanjutnya kita melihat hubungan ketiga variabel. Jadi sejauh mana sih literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM, ya, yang pada akhirnya ya, kita akan menemukan sebuah jawaban sementara atau hipotesis yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan penjelasan yang sudah ada sebelumnya, baik dari latar belakang maupun teori-teori yang mendasarinya. Sehingga kita berani untuk mengajukan sebuah model penelitian. Di sini terlihat literasi keuangan sebagai variabel independennya, dan ada dua variabel dependen, yaitu variabel kinerja dan keberlangsungan usaha. Hipotesis ini atau jawaban sementara inilah yang akan diuji dalam penelitian kita kali ini. Namun sebelumnya kita akan melihat metode penelitian. Di bagian ini kita akan melihat bagaimana cara atau metode penulis melakukan penelitian. Sebelumnya kita lihat populasi dan sampelnya. Populasi penelitian yaitu UMKM di wilayah Jawa Tengah ada 80.000 UMKM. Kemudian untuk mempermudah penelitian kita lakukan sampling dengan purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut, yang pada akhirnya mengkerucut menjadi 33 UMKM kreatif. Ya. Responden penelitian ini adalah individu yang memahami UMKM itu sendiri. Dalam hal ini adalah person in charge UMKM, biasanya adalah pemilik atau manajernya. Kemudian
metode pengumpulan datanya menggunakan kuesioner secara online, ya, dan tatap muka juga dilakukan oleh peneliti kepada responden. Lalu instrumen yang digunakan ada dua model, yaitu pertanyaan menggunakan tipe kuis dan menggunakan skala Likert ya biasa. Untuk finansial literasi atau literasi keuangan, instrumennya atau pertanyaannya nanti dimodifikasi dari Basic Indonesian Financial Literacy Index yang sudah ada sebelumnya. Kemudian untuk variabel kinerja UMKM menggunakan skala Likert dari penelitian atau instrumen yang digunakan oleh Hudson. Kemudian variabel yang ketiga, keberlanjutan usaha, ya, dilihat dengan menggunakan indikator kemampuan inovasi, pengelolaan karyawan, dan pelanggan. Kita lihat bagian teknik analisis data menggunakan partial least square, sebuah analisis deskriptif. Kemudian di sini kita melihat struktur dari konstruk dan indikator penelitiannya ada 3. Ya, ini instrumennya ya. 3 variabel 1, 2, 3 dengan indikatornya dalam memandu atau membentuk sebuah pertanyaan dalam kuesioner. Hasilnya bagaimana? Kita melihat sebelumnya dari pengujian hipotesis, ya, di sini terlihat, ini variabel deskriptifnya dulu, data deskriptifnya dulu dijelaskan, ya, 33 UMKM dari 80 ribuan diambil. Kemudian hasil yang didapatkan adalah ini validitasnya sudah bagus. Hasilnya menunjukkan bahwa hipotesisnya bisa diterima. Hipotesisnya bisa diterima. Kemudian diskusinya ya, dari setelah hasil pengujian statistik kemudian didiskusikan. Di sini bagian-bagian apa saja sih dalam diskusi dan pembahasan? Di sini terlihat bahwa kita harus mencari dukungan dari penelitian terdahulu, dari akan hasil yang sudah kita olah. Kemudian kita juga bisa memberikan kontra opini atau gap dari penelitian yang tidak mendukung dari hasil yang sudah kita dapatkan. Ya, kemudian di sini juga kita melihat adanya saran ya yang sudah disampaikan oleh peneliti, sudah dimasukkan dalam bagian diskusi dan pembahasan. Saran tentang perlunya knowledge sharing ke UMKM. Ini bisa jadi sebuah variabel yang bisa kita lakukan untuk penelitian selanjutnya. Ya. Kemudian di sini juga saran yang lain, perlunya dukungan semua stakeholder dalam rangka pengembangan UMKM ke depan. Kesimpulan akhirnya di sini terlihat kalau bahwa UMKM literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja dan keberlangsungan usaha, dan kecenderungan untuk mengatasi keterbatasan yang dimiliki UMKM yaitu memiliki sifat kooperatif, saling bahu-membahu antar sesama pelaku UMKM dalam menjalankan bisnisnya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan nanti kita bisa diskusikan dalam sesi tanya jawab. Terima kasih. Semoga sehat selalu.